Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku Dini Gunawan. Jadi mungkin ini adalah review dari artikel yang sempat aku bikin pada tahun 2021 bulan Juli tentang temanya tentang pembuatan REST API dengan Spring Boot, Swagger dan PostgreSQL. Ini adalah video intro dan sedikit penjelasan bagi teman-teman yang mungkin sudah baca. Jadi ini adalah pembuatan API yang dimana untuk frameworknya menggunakan Spring Boot. Swagger itu sebenarnya adalah sebuah API documentation yang secara baik itu membaca controller di kelas yang kita bikin teman-teman ya. PostgreSQL tentunya itu adalah RDBMS yang digunakan. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan MySQL atau database lain, hanya saja pada implementasi kali ini menggunakan PostgreSQL. Terus lanjut, mungkin teman-teman agak nggak tahu ya payangan developer itu apa. Payangan developer itu sebenarnya adalah sebuah software house yang saya bangun pada tahun 2021 kemarin awal tahun, yang dimana payangan developer hingga saat ini itu sudah mendeliver project sekitar 6 itu ada Android, ada web juga, dan berjalan hingga sekarang dengan personil 2 orang untuk saat ini, dan mungkin kedepannya juga akan berkembang. Hanya saja untuk saat ini 2 orang sudah cukup untuk menghandle project yang sedang dijalankan saat ini. Kemudian teman-teman ketika membaca mungkin di sini terdapat link yang akan mengarahkan ke Spring Initializer ya, Spring Initializer. Nah, mungkin teman-teman yang baru mengikuti tulisan ini akan muncul call not be handle. Ini adalah masalah dari POM, versi POM yang sebelumnya saya sematkan di sini linknya, itu dia sudah update. Jadi mungkin teman-teman bisa menggunakan versi terbarunya untuk mengikuti atau membuat projectnya. Sebenarnya sama aja teman-teman, karena versi terbaru itu ya versi terbaru dari sebelumnya gitu. Biasanya kayak ada penambahan fitur atau something like that gitu. Nah, selanjutnya di sini saya menjelaskan tentang startspring.io. Intinya startspring.io itu untuk membuat project dari awal berbasis Spring, dan di dalamnya itu kita bisa menambahkan dependensi kayak web, Lombok, DataJP dan PostgreSQL. Kalau web itu untuk pembuatan web teman-teman. Terus Lombok itu untuk build part kode. Artinya itu adalah kita bisa bikin kode kita sedikit tapi tanpa menghilangkan fungsi utamanya gitu ya. Terus Spring Data JPA itu untuk mengkoneksikan aplikasi kita dengan database. Kemudian PostgreSQL driver intinya adalah itu untuk driver supaya aplikasi kita itu bisa connect ke database yang kita tambahkan library-nya gitu teman-teman semua. Terus di sini ada persiapan membaca alur kerja atau lemparan data aplikasi. Sebenarnya kalau alur ini ada tahap 1 sampai 8. Ini adalah skema saya sendiri. Jadi pertama itu bikin database, terus kedua satu konfigurasi database-nya di application properties, kemudian bikin models dan seterusnya. Sebenarnya ini tahapan yang saya bikin karena kadang kita harus tahu ya teman-teman, gimana sih cara lemparan data-datanya. Karena ketika kita tahu lemparan datanya, itu akan memudahkan kita untuk seperti ini loh caranya loh gitu teman-teman, agar lebih mudah gambarannya ya teman-teman. Tapi secara faktanya teman-teman nggak perlu juga mengikuti hal ini. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan nyamannya teman-teman gimana caranya untuk membuat aplikasi tersebut. Di sini juga saya udah ngejelasin tentang masing-masing fungsional secara saya pribadi, pemahaman saya pribadi, dan teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan desain pattern teman-teman mau seperti apa gitu ya. Terus ketiga, ini adalah desain database. Kenapa saya bikin desain database yang sederhana? Karena kalau kita bikin secara banyak, mungkin tulisannya juga akan makin banyak gitu teman-teman. Jadi saya bikin 2 yang dimana mereka saling berelasi gitu teman-teman ya.
sebenarnya dari dua database ini teman-teman itu bisa mengembangkan ke versi yang atau ke yang lebih banyak tuh teman-teman untuk relasinya atau something lebih, ya nanti bisa langsung dikembangkan dengan cara yang saya tulis di sini. Nah, balik lagi ke persiapan package. Di sini tuh ada controllers, DTOS atau data transfer object, ada model, repository, service, dan implement. Jadi kalau controller itu untuk tempat endpoint. Jadi nanti si Swagger itu membaca endpoint yang ada di controller, dan itu juga bisa kita lihat nanti di akhir ya. DTOS itu data transfer object atau buat transfer object teman-teman. Terus kedua itu ada 3, itu ada models. Itu untuk kelas di dalam models itu melambangkan dia itu sebagai nama table di dalam database kita. Jadi kayak mcompany gitu. Itu sebenarnya nama table, tapi di dalam situ kita bisa mengcustom nama tablenya mau sesuai dengan nama kelasnya, berarti mcompany, atau mau custom sesuai maunya kita. Jadi kita bisa custom teman-teman. Terus repositories itu ya untuk supaya kelas entity kita itu punya perilaku, kita tambah repositories di sini ya. Jadi di dalam kelas ini ada extend ke JPA, paging atau lainnya. Intinya untuk supaya entity atau kelas kita itu mempunyai interaksi dengan database. Terus ya service itu biasanya mungkin kalau di setiap perusahaan itu beda-beda ya teman-teman. Cuman di implementasi kali ini jadi service itu untuk ya bisnis prosesnya di dalamnya. Bisnis prosesnya nggak ada macam-macam, hanya menggunakan CRUD saja. Kemudian yang nomor 6 itu ya kita bikin database, password user. Ya create database itu untuk ya bikin database, create user admin with password. Kita bikin user admin dengan passwordnya apa. Kemudian kita mengizinkan semua akses di dalam database belajar ke admin belajar, atau admin belajar itu user admin belajar ya. Jadi si user admin belajar ini bisa mengelola database belajar gitu teman-teman. Terus, nah di sini kita lanjut ke satu konfigurasi. Ya ini untuk konfigurasi. Nah teman-teman bisa baca di sini ada URL. Ini intinya adalah mereference dia tuh connect-nya ke database mana gitu teman-teman. Nah ini kan PostgreSQL nih, berarti kita koneksinya ke PostgreSQL. Kemudian dengan localhost dan port defaultnya itu 5432, dan database-nya itu kita gunain belajar REST. Nah database sendiri sebenarnya dapatnya dari mana? Dapatnya itu dari yang kita bikin di atas. Jadi kita bisa bikin sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Tapi caranya sama sih. Terus di sini saya jelasin tentang masing-masing dari fungsional ini untuk apa. Jadi teman-teman bisa baca lagi. Kemudian di sini pertama saya itu bikin kelas biasa dulu. Jadi nggak bikin langsung ada anotasinya. Jadi lebih memudahkan teman-teman untuk mengetahui fungsionalnya. Kedua, saya menambahkan anotasi masing-masing, di mana anotasi ini mencerminkan kayak kolom. Itu kita bisa meng-custom field ini isinya apa aja, kemudian panjangnya berapa gitu ya. Terus ada ID ini ya setiap setiap field di dalam database itu kan wajib ada primary key ya. Jadi ID ini, add ID itu melambangkan bahwa si string ID ini adalah sebagai primary key di dalam database. Mungkin kalau teman-teman belum belajar tentang database atau primary key agak sulit ya, tapi intinya ini adalah kunci lah di dalam si table. Terus di sini ada generate value. Jadi ini adalah sebuah generator ya teman-teman. Generator yang menggunakan strategi UID2. Jadi sebenarnya kenapa menggunakan UID2? Jadi ketika datanya masuk itu primary key-nya itu akan bersifat random dan nggak akan pernah sama walaupun datanya banyak ya. Intinya kenapa pakai ini, supaya setiap data itu mempunyai ID yang unik dan gak akan pernah sama dengan satu dengan yang lainnya. Walaupun data kita dimigrasi, tetap field kita akan unik gitu, gak akan pernah sama gitu teman-teman. Ini juga sudah saya jelaskan ya. Terus di sini ada entity. Entity itu sebenarnya melambangkan bahwa kelas ini
akan menjadi sebuah table di dalam database itu. Jadi teman-teman misalnya kerja terus ada anotasi entity nih, ya udah berarti teman-teman bisa mengidentifikasikan bahwa kelas ini merupakan sebuah table di dalam database gitu teman-teman semua. Nah ini juga sudah saya jelasin tentang masing-masing anotasi ini, teman-teman juga bisa baca sendiri. Dan yang di bawah ini sebenarnya caranya bersama ya. Bedanya di sini kita, nah ya beda di sini. Di sini kan kita akan merelasikan dengan company ya. Company, terus di sini ada many to one, join column. Jadi kita menjoin kolom si company ke employee gitu teman-teman. Sini juga udah saya jelasin secara terperinci masing-masingnya ya. Terus bagian repository saya seperti yang saya bilang sebelumnya, ini untuk supaya kelas entity kita mempunyai perilaku. Jadi kita tambahin JPA repository gitu ya, kelas JPA gitu teman-teman. Sama ke bawah juga. Dan ini kita membedakan antara request dan respon. Jadi itu lebih clean ya teman-teman. Untuk membedakan mana request, mana response. Sini juga sudah saya jelaskan, ini requestnya, ada responnya. Terus service. Nah, service ini sebenarnya yang paling panjang. Jadi di sini kita bikin pertama itu bikin metodenya dulu di interface. Pertama itu kita bikin metode untuk tambah, update, tampilan semua data dan delete kita teman-teman. Nah, perbedaannya adalah kalau di sini kita hanya bikin metodenya aja. Untuk implementasi dari business logicnya itu di kelas public class employee service ya teman-teman. Di service implement di sini ya. Begitu. Nah, di sini kita mengimplementasikan company gitu ya. Mungkin ini adalah parentnya, ini superclassnya. Kita mengimplementasi semua metode yang ada di superclassnya company ini. Jadi bisa kita pakai, kita override dan sampai bawah ini sebenarnya adalah business logic dari aplikasi yang kita bikin. Dan terakhir, kita di sini mungkin akan melihat bagian controller dulu ya, bagian controller. Karena kan habis service itu controller. Jadi controller ini mana ya? Controller itu pertama dari company ini ada ini ada penjelasan tentang anotasi REST controller itu buat apa, request mapping buat apa. Ini udah dijelaskan secara detail oleh saya dan teman-teman sebenarnya bisa baca. Ya sama sih semuanya sampai bawah, karena secara tulisan ini udah jelas, jadi teman-teman tinggal baca aja sebenarnya ya. Ini ada ya untuk Swagger, terus ini adalah Swaggernya teman-teman. Jadi Swaggernya itu ini, jadi di sini ada merah, ini ada oranye, merah, biru, hijau. Ini sebenarnya adalah pewarnaan dari Swagger dan dia bisa mengidentifikasikan put delete ini karena ini berdasarkan controller yang kita bikin. Misalnya gini, ini kan kalau kita ke atas kan ada bagian nih add employee, itu kan post mapping, ada update, put mapping, get mappingnya, ambil list, kemudian delete mapping yang buat delete. Nah itu identifikasinya atau bacanya dari sana, dari si controller. Terus ke bawah ini adalah untuk pengetesannya teman-teman. Terus sampai bawah pengetesannya, dan ini terakhir adalah tempat saya bikin atau menempatkan project yang sempat saya bikin gitu teman-teman. Nah paling gitu aja sih teman-teman. Jadi ini sebenarnya review dari tulisan yang saya bikin. Mungkin untuk prakteknya akan kita bikin nanti dan itu akan lebih seru lagi teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.